pankreas. Dia akan mengeluarkan insulin. Nah, lama-kelamaan ketika gula ini tadi terlalu banyak di pembuluh darah, maka insulinnya disuruh keluar terus-menerus. Tapi lama-kelamaan insulin capek. Resisten Iya, ya. akhirnya terjadilah resistensi insulin. Sehingga otomatis gulanya nggak bisa dimasukkan ke dalam sel. Oke ya. Sedangkan gula itu dibutuhkan di sel untuk bahan bakarnya. Food noise-nya main lagi tuh. Jadi sel akan ngomong, mana gula gua nggak dapat gula nih. Padahal gula ada, nggak bisa Padahal masuk. gula ada tapi nggak bisa masuk. Berarti dia stay di darah. Stay di darah. Oh. Oke, dapat poinnya ya. Iya. Sehingga food noise. Jadi kadang-kadang orang-orang yang tadi sudah mulai terjadi resistensi insulin atau udah mengarah ke diabetes, terjadi tuh food noise. Gampang banget lapar. Karena hormonnya, baik itu leptin yang mengatur kenyang ataupun grelin yang ngatur lapar, itu konslet. Serius nih mas. Jadi makanya kok nggak kenyang-kenyang, lapar terus, Bener banget. pengen manis terus, pengen gula terus, pengen gorengan terus. Yes, nggak berhenti sampai di food noise doang, tapi tubuh akhirnya ngomong bahwa ya nggak bisa dong, kita butuh dong gula lagi. Pecah aja dari cadangannya, liver dipecah, otot dipecah, gulanya numpuk lagi di situ. Di darah. Di darah. Lama-kelamaan akhirnya terjadilah kondisi yang disebut dengan diabetes. Dan kita harus ingat bahwa diabetes adalah ibu dari segala penyakit, Dik. Sekarang sejujurnya yang akhirnya di shifting bukan lagi diabetesnya tapi obesity. Obesity-nya. Obesity adalah mother of all diseases. Name it, dari head to toe itu semuanya berkaitan dengan diabetes. Boleh nggak disebutin satu-satu? Boleh. Yang pertama, obesitas di otak itu bikin orang anxiety and depression. Dan dia akan meningkatkan resiko terjadinya Alzheimer, demensia lebih cepat dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Turun lagi nih ke saluran pernafasan. Orang obesitas akan meningkatkan resiko ngorok. Obstructive sleep apnea. Jadi ketika orang obesitas, katakanlah misalnya saluran nafasnya 25 mili, turun nih 10 mili. Jadi lama-kelamaan tubuhnya akan fight sepanjang tidur. Kortisolnya naik, akan numpuk lagi jadi lemak. Kemudian turun lagi ke bawah. Obesitas itu akan meningkatkan resikonya asma. Ke jantung, itu terjadinya obesitas itu bisa menyebabkan gagal jantung, bisa menyebabkan plak pembuluh darah di jantung. Ya. Belum lagi turun ke bawah, orang GERD, banyak banget GERD. Tapi nggak disadari bahwa salah satu resiko meningkatkan GERD adalah obesitas. Geser ke kanan ke liver, itu bisa menjadi yang namanya fatty liver. Turun dikit ke bawah ke kandung empedu, itu bisa menyebabkan batu empedu. Ini juga yang tidak kalah menarik. Apa Dokter Boyke kemarin bilang, perut setiap kali 7 inci kita tambah lingkar perut, penis kita mendelep. Ya, ini bukan hanya penis. 2 sampai 3 cm. Ini bukan hanya penis nih Mas Rory. Masalahnya di lemak visceral itu, di obesity itu ada yang namanya enzim aromatase. Enzim aromatase itu nge-hijack testosteron lu dirubah menjadi estrogen and estradiol. Serius? Jadi estrogen? Seriously. So, bapak-bapak lu yang buncit itu di luar sana ya, impact-nya, sorry to say ya, ini not because of kita mendeskripsikan orang yang gemuk, yang perutnya gede, makmur dan lain sebagainya. Masalahnya testosteron lu dibajak. Jadi libido lu turun. Ini bukan hanya about seksual aja ya. Testosteron itu dibutuhkan cowok itu untuk stamina, untuk mikir, untuk pembentukan otot dan lain sebagainya. Jadi kemampuan seksualnya turun, ukuran penisnya juga turun. Jadi kalau misalnya perut lu gede, kasihan pasangan lu nanti nyari-nyari nggak ketemu ya. Itu di perut nih ya. Belum lagi misalnya turun ke bawah nih ya, turun ke bawah. Cewek banyak banget yang irregular menstruation, terjadinya PCOS yang ganti nama ke PMOS sekarang, polyendocrine metabolic